Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mendiskusikan mengenai konsep dasar sodako dan infak. Dari kelompok 3 ini beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya sendiri, nama saya Tria Okviana, NIM 192141059, dan yang kedua Enggar Kusumawati dengan NIM 192141038. Untuk slide pertama yaitu mengenai tentang pengertian sodakoh. Sodakoh itu dari segi etimologis yaitu sedekah atau dharma. Dari pengertiannya, sedekah itu merupakan kegiatan untuk menyisihkan dan membelanjakan harta di jalan Allah. Sedekah berarti juga pemberian sesuatu untuk fakir miskin atau kepada pihak yang berhak untuk menerimanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa sedekah adalah mengamalkan harta di jalan Allah dengan niat karena Allah dan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dan semata-mata mengharapkan ridhonya sebagai perwujudan iman. Untuk selanjutnya, dasar hukum sodakoh terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi hadis Rasulullah SAW. Seperti yang dicontohkan yaitu Al-Quran Surat At-Talaq ayat 7. Untuk selanjutnya, rukun dan syarat-syarat dalam bersedekah. Yang pertama, rukun dulu ada 4. Yang pertama, mutasadik, itu orang yang bersedekah. Untuk yang kedua yaitu mutasadak bih, itu benda yang akan disedekahkan. Yang 3, mutasadak alaih, atau orang-orang yang ingin mendistribusikan harta sedekah itu sendiri atau lembaga-lembaga. Dan yang terakhir, yang keempat ini adalah akadnya. Selanjutnya yaitu syarat-syarat sedekah. Yang pertama, beragama Islam, telah dewasa, sehat akalnya. Terus yang keempat, atas kemauan sendiri tanpa paksaan orang lain. Dan yang terakhir adalah pemilik benda yang akan disedekahkan. Selanjutnya mengenai keutamaan sodakoh. Yang pertama yaitu sodakoh tidak mengurangi harta. Yang kedua, sodakoh dapat menghapuskan dosa. Yang ketiga, sodakoh dapat melipat gandakan pahala. Yang keempat, sodakoh dapat menolong kita dari siksaan kubur atau api neraka. Yang terakhir, sodakoh dapat menolong seorang muslim di hari kiamat. Selanjutnya tentang faktor-faktor penyebab pembatalan sedekah. Yang pertama itu sering menyebut-nyebut benda yang telah disedekahkan. Yang kedua, menyakiti orang yang telah kita sedekahi. Dan yang terakhir yaitu perbuatan riya. Dan untuk selanjutnya kita lanjut ke bagian infak. Infak berasal dari kata anfaqo yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syariat, infak yaitu mengeluarkan sebagian hartanya yaitu dengan cara sukarela untuk suatu kepentingan sesuai dengan ajaran Islam. Dan infak hanya berupa harta saja loh. Untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh Enggar Kusumawati NIM 192141038. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum infak. Hukum infak terdiri dari 2, yaitu yang pertama infak wajib. Infak yang termasuk dalam golongan infak wajib adalah pemberian nafkah kepada keluarga terdekat. Kewajiban memberi nafkah untuk keluarga dekat ini pun dalam berbagai aturan Al-Quran dan hadis. Salah satunya adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 yang mewajibkan setiap suami memberi nafkah yang baik kepada istri. Yang kedua yaitu infak sunnah. Infak hukum sunnah merupakan jenis pemberian sebagian harta yang ditujukan kepada orang selain keluarga dekat. Seorang muslim memang secara bebas boleh berinfak kepada kaum duafa, miskin, ataupun anak yatim. Namun sebelum melakukan infak kepada orang-orang tersebut, ada baiknya untuk lebih mendahulukan keluarga dekat, keluarga jauh, tetangga, ataupun teman sejawat yang tengah dalam kondisi membutuhkan bantuan secara ekonomi. Selanjutnya adalah rukun infak. Yang pertama adalah pemberi infak atau muwafik. Yang kedua, penerima infak atau muwafik lahu. Yang ketiga, barang yang diinfakkan. Yang keempat, penyerahan atau ijab kabul. Selanjutnya adalah syarat-syarat. Menurut ulama Hanabilah, yang ada 5. Yang pertama, infak dari harta yang boleh ditasyarukan. 2, terpilih dan sungguh-sungguh. Yang 3, harta yang diperjualbelikan. 4, tanpa adanya pengganti. Dan kelima, sah menerimanya. Selanjutnya adalah persamaan dan perbedaan sedekah dan infak. Perbedaan sedekah dan infak bahwa sedekah lebih bersifat umum dan luas, sedangkan infak adalah pemberian yang dikeluarkan pada waktu menerima rezeki atau karunia Allah. Namun, keduanya memiliki kesamaan, yaitu tidak menentukan kadar, jenis maupun jumlah, dan diberikan dengan mengharap ridha Allah semata.
Selanjutnya adalah ketentuan-ketentuan bersedekah dan berinfak. Adapun yaitu orang yang bersedekah dan berinfak adalah orang yang berakal. Barang yang disedekahkan dan diinfakkan berupa barang yang bermanfaat dari hasil usaha yang baik. Bersedekah dan berinfak disertai dengan hati yang ikhlas dan tidak menyakiti hati orang yang menerimanya. Bersedekah dan berinfak dapat diserahkan kepada perorangan atau lembaga seperti panti asuhan, takmir masjid, basnas, ataupun lazis. Bersedekah dan berinfak tidak ditentukan waktu dan jumlahnya. Hikmah dan manfaat infak, yaitu yang pertama sebagai realisasi iman kepada Allah, yang kedua merupakan sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan umat Islam. Yang ketiga yaitu menolong dan membantu kaum duafa. Yang terakhir adalah hikmah sedekah. Yang pertama menumbuhkan ukhuwah Islamiyah, yang kedua dapat menghindarkan dari berbagai bencana dan akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.